Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi terkini yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Live Update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara, ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Sangbuah, Lembang, Desa Kadwaja, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tanah Toraja kini terpaksa harus mengungsi. Warga terpaksa mengungsi saudara karena adanya retakan pada tanah gunung sehingga rawan longsor. Selain itu tanah di wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir juga terus mengalami pergerakan. Untuk itu bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah ada Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur yang sudah siap di sebelah sana dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Tommy, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Nila dan Tribuners. Dapat informasikan bahwa ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Sambua, Lembang atau Desa Kadwaja, Kecamatan Gandam Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja terpaksa mengungsi. Warga mengungsi karena adanya retakan pada tanah gunung sehingga rawan terjadinya bencana longsor. Selain itu, tanah di wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir mengalami pergerakan. Warga sendiri mulai mengungsi sejak Sabtu 19 Februari kemarin. Jadi Mila dan Tribuners, sebagian warga mengungsi ke desa Benteng Ala yang berada di Kabupaten Endrekang. Beberapa di antaranya juga mengungsi ke pesantren Al-Hadiyah, Al-Hidayah Kadwaja, dan beberapa pengungsi lagi mengungsi ke rumah kerabatnya. Adapun warga yang saat ini telah mengungsi dari Dusun Batu Rewan, Tok Kambola, dan Sangbuah. Beberapa warga yang telah kami konfirmasi mengaku mereka terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, walau tak membawa peralatan apa-apa. Sementara itu, Kepala Desa Kadwaja, Johannes Dipin Liding, mengimbau warganya untuk sementara tidak beraktivitas di sekitar kaki gunung. Itu karena dikhawatirkan terjadi longsor dari puncak gunung. Apalagi hingga saat ini masih terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Seperti itu, Nila. Baik, demikian informasi dari Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur, saudara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan seorang warga dan juga Kepala Lembang Kadwaja. Berikut liputannya untuk Anda. Di Kadwaja sedang terancam longsor, jadi kami mengungsikan diri di wilayah Desa Benteng Ala di sini. Yang dibawa hanya diri saja, barang-barang semua ditinggalkan di rumah karena buat kami menyelamatkan diri itu yang paling penting dulu. Karena untuk sementara hanya disiapkan kantor kecamatan sebagai tempat pengungsian untuk sementara. Nanti di sana baru dilihat bagaimana. Kemudian kalau memang keadaan masih seperti ini, curah hujan masih tinggi, memang dihimbau kepada masyarakat untuk tinggalkan rumah secepatnya. Sementara itu, saudara, angin puting beliung menerjang Boyolali pada Minggu 20 Februari. Ada setidaknya 3 lokasi yang disapu angin kencang kala hujan deras yang mengguyur wilayah di lereng Merapi Merbabu ini. Angin kencang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini diantaranya menggulung beberapa genting serta atap SB sebuah sekolah TK Cempaka yang ada di Desa Kebon Guloy, Kecamatan Musuk. Sudah ada wartawan Tribun Solo Triwidodo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana kondisi pasca adanya angin puting beliung di wilayah Boyolali ini. Untuk itu, selamat siang Triwidodo, silahkan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Nila dan Triwidodo dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan dari Boyolali, di mana pada minggu kemarin sekitar mulai pukul 14.30 telah terjadi angin puting beliung yang menimpa tiga wilayah desa di lereng Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali. Antara lain yang pertama di Desa Kebon Gulo, Kecamatan Musuk, lalu yang kedua ada di Desa Madu, Kecamatan Musuk, yang ketiga ada di Desa Tandigata, Kecamatan Sepogo, Boyolali. Adapun kerugian dari
tiga peristiwa tersebut antara lain di bangunan sekolah TK yang berupa atap dari sekolah TK Kusuma di Kebon Julu ini mengalami rusak, bagian gentengnya berterbangan. Kemudian di wilayah Desa Kebon Julu setelah terjadi akibat angin puting beliung tersebut mengakibatkan sejumlah rumah di sana mengalami rusak, bahkan ada satu rumah yang roboh total, yakni rumah milik Ibu Museum, janda berusia 57 tahun yang berada di Dukuh Margosari, Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Akibat peristiwa tersebut, Ibu Museum ini juga mengalami luka-luka pada bagian kepala dan pinggangnya. Warga pun kemudian melarikan Ibu Museum ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran, Boyolali. Dapat saya informasikan juga nih bahwasanya Ibu Museum ini yang merupakan tinggal di rumah yang dari program rehabilitasi rumah atau RTLH di Kecamatan Mojosongo 2016 lalu, rumahnya rata dengan tanah, bahkan dia saat kejadian yang berada di dalam rumah yang menurut keterangan dari warga lewat lagi makan sore, dia tertimpa oleh runtuhan bangunan rumah dan bahkan sampai terjepit oleh ranting pohon yang mengakibatkan proses evakuasi berlangsung cukup dramatis. Namun pada pagi hari ini tadi saya mendapat informasi bahwa Ibu Museum ini kondisinya terus membaik, namun saat ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali. Selain itu dapat saya informasikan untuk di Candinggata atau tepatnya di Jalan Joglo Candinggata, Kecamatan Cepogo, bahwasanya setelah hujan lebat dan angin puting beliung kemarin sore, tim dari tim reaksi cepat BPBD Boyolali langsung melakukan evakuasi karena mengingat material ataupun pohon tumbang ini mengakibatkan akses jalan dari Joglo ke Candinggata ini terblokir. Selain adanya pohon tumbang juga adanya 3 buah tiang listrik yang menutup jalan tersebut. Namun pada sore hari atau petangnya sekira pukul 18.30 akses jalan sudah bisa kembali dilewati seperti semula nilai. Demikian laporan dari Boyolali. Terima kasih. Demikian Tri Widodo, wartawan Tribun Solo, saudara melaporkan terkait angin puting beliung yang terjadi di wilayah Boyolali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terhimpun wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Jadi kemarin ada 3 kejadian luar biasa. Yang pertama longsor, yang kedua longsor, yang ketiga yang mana kejadian ini selalu terulang di tempat yang sama. Dan hari ini ada korban 1 korban ringan sudah dirawat rumah sakit, sudah kembali masing-masing, dan TRT BPBD bergerak cepat dengan memotong pohon tumbang yang melintang jalan umum dan menimpa rumah warga. Lalu secepatnya kita berikan logistik kehidupan dasar halal untuk para korban bencana alam. Untuk musim bencana puting beliung kemarin terjadi di mana aja Pak? Ya. Musim beliung di Joglo, di Sawit, Madu, Mojosongo yang ada Madu ini yang menimbulkan jamnya sama. Sementara itu, saudara, akibat angin kencang dan hujan deras, sejumlah rumah di Bolang Mongondo Selatan juga mengalami kerusakan. Dari pantauan wartawan kami, ada setidaknya 5 rumah yang mengalami kerusakan. Di antaranya ada yang atap seng rumahnya sampai roboh. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 5 waktu setempat pada Minggu 20 Februari. Beruntung dikabarkan tak ada korban jiwa ataupun terluka maupun yang meninggal dunia akibat insiden ini. Sudah ada wartawan Tribun Manado, ada Indra Lapa yang akan memberikan informasi dan juga update terkininya, saudara. Selamat siang, Indra. Silahkan dengan informasi lengkap Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nila. Jadi kemarin sempat terjadi
beberapa rumah yang roboh karena diakibatkan cuaca yang begitu ekstrim, karena adanya hujan deras beserta angin kencang, sehingga di wilayah khususnya di Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, itu beberapa rumah dan tempat usaha itu mengalami kerusakan. Nah, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Bolang Uki, tepatnya di Desa Tolondadu, ada tempat usaha bengkel itu roboh total, diakibatkan karena hujan deras yang terjadi sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah, rekan Lydia. Nah, dari informasi yang didapat oleh Tribun, bahwa beberapa desa yang ada di Kecamatan Bolang Uki itu mengalami kerusakan. Nah, salah satunya Desa Tolondadu, Desa Popodu, dan Desa Tabila juga. Nah, selain itu berbagai desa lain juga itu hanya tergenang air dari air-air yang karena adanya hujan deras, Tribuner, sehingga rumah warga daripada itu tergenang air. Nah, Kaban BPBD dan Kepala Desa juga, rekan Lina, bahwa menyampaikan kepada warga untuk agar berhati-hati, jangan dulu ada yang turun ke laut untuk melakukan aktivitas nelayan, sehingga jangan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaban BPBD juga sudah menyampaikan dan sudah menyampaikan baik di desa-desa maupun secara lewat WhatsApp, rekan. Ya. Baik, terima kasih banyak Indra Lapa, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Indra. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Kemunculan ular king cobra mengejutkan warga yang tinggal di Jalan Nelayan Gang Ismail, Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur pada Rabu 16 Februari kemarin. Reptil berbisa mematikan ini muncul secara tiba-tiba di rumah seorang warga bernama Ferry. King cobra berukuran kurang lebih 3 meter tersebut ditemukan pertama kali oleh anak dari sang pemilik rumah yang masih berusia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Untuk informasi selengkapnya terkait ditemukannya King Cobra sepanjang 3 meter, sudah ada Ramadan, wartawan Tribun Pontianak di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang. Ramadan, bisa diinformasikan terkait adanya ular King Cobra sepanjang 3 meter ini, apakah kemudian sudah berhasil ditangkap oleh warga sekitar? Ya, Dila, betul sekali yang kita laporkan bahwasanya pada penemuan ular tersebut terjadi pada 16 Februari 2022 pada hari Rabu, itu sekitar pagi hari. Informasi tersebut kita dapatkan sehari setelah penemuan ular tersebut, yaitu dari media sosial, yaitu dari akun Instagram yang ada di Kota Mempawah, yaitu Pinyu Berbagi dan Halo Mempawah. Kabarnya penemuan ular tersebut terjadi di Jalan Nelayan Gang Ismail, Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dari situ kita langsung berkomunikasi dengan pihak admin yang memang menyebarkan pertama kali tentang penemuan ular tersebut. Didapatlah alamat dan nomor warga yang memang memberikan informasi tersebut. Pada 18 Februari 2022, tepatnya pada hari Jumat, sore hari, Tribun langsung bergegas menuju lokasi penemuan ular tersebut untuk mencari informasi lebih mendalam terkait penemuan ular kobra yang diperkirakan 3 meter tersebut. Sesampainya Tribun di sana, memang kalau kita melihat dari lokasi, memang banyak sekali semak-semak seperti itu. Saat kita bertemu kepada pihak keluarga, yaitu ular tersebut pertama kali ditemukan di rumah pasangan warga, yaitu Ferry dan Ida. Namun pada penelusuran kita ternyata yang menemukan ular tersebut merupakan anak mereka, yaitu Chelsea, yang baru berusia 10 tahun dan saat ini masih duduk di kelas 4 SD.
kita pun berkesempatan untuk menanyakan kepada Chelsea, yaitu bocah lah, masih saya katakan bocah yang menemukan king cobra sepanjang 3 meter tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwasannya king cobra merupakan ular yang mematikan. Saat kita bertanya kepada Chelsea, dia pun menceritakan kronologis lengkapnya di saat dia menemukan ular tersebut. Pada sekitar pukul 10 pagi hari pada 16 Februari tersebut, hanya Chelsea sendiri di rumahnya karena kedua orang tuanya bekerja di luar. Di saat pagi itu, Chelsea hendak menuju kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Di saat dia membuka pintu, dia pun menuju ke kamar mandi dan ular tersebut masih belum ditemukan oleh Chelsea. Namun setelah beberapa menit Chelsea setelah dari kamar mandi, dia pun hendak masuk ke dalam rumahnya. Dia pun dikagetkan dengan ular king cobra yang sudah melingkar di dekat pintu belakang rumahnya. Dia pun kaget, berteriak, maka berlari. Namun di saat dia berlari, dia masih sempat menutup pintu belakang rumahnya karena takut ular tersebut masuk ke dalam rumahnya. Saat itu pun dia langsung berlari ke bagian sisi samping rumah, yaitu langsung masuk ke rumahnya melalui jendela kamarnya. Setelah itu dia langsung berlari dan berteriak keluar rumah. Dan saat itu juga lah warga pun langsung berdatangan menuju rumah Chelsea tersebut dan didapati bahwasanya Chelsea menemukan ular yang sangat besar king cobra tersebut. Saat itulah warga langsung menuju belakang rumah Penny dan Ida ataupun Chelsea tersebut. Saat itu juga warga langsung berusaha melumpuhkan king cobra sepanjang 3 meter tersebut. Namun warga tidak mau membunuh king cobra tersebut. Warga hanya berusaha menangkap dan berusaha melumpuhkannya. Dan alhasil warga berhasil melumpuhkan king cobra sepanjang 3 meter tersebut. Dan infonya juga ini merupakan pertama kalinya warga sekitar menemukan king cobra dengan ukuran yang sangat besar. Berapa kali sebenarnya sudah pernah ditemukan ular, namun masih dalam keadaan anak. Kabarnya juga king cobra tersebut sudah diamankan oleh warga dan sudah dibawa jauh dari titik ditemukan tersebut. Memang kalau kita melihat orang tua dari Chelsea baru tahu anaknya menemukan ular itu setelah dia pulang dari bekerja sekitar sore hari seperti itu. Dia baru mengetahui bahwa saat ditinggalkan sendiri, anak dia itu menemukan king cobra sepanjang 3 meter. Dan hingga saat ini juga masih ada rasa was-was seperti itu, takut terjadinya king cobra tersebut. Namun alhamdulillah Chelsea tidak terjadi apa-apa dengan Chelsea dan ular tersebut pun bisa diamankan dengan baik oleh masyarakat. Seperti itu, Nila. Ya, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Tribun Pontianak, atas informasi Anda. Juga telah terhimpun saudara wawancara dengan saksi atau penemu ular tersebut, yakni Chelsea, yang telah terhimpun. Berikut liputannya untuk Anda. Ke WC. Semua WC. Pas buka pintu atau gimana? Buka pintu tuh, kami nengok ulang tuh. Kami tak nengok ulang, lepas tu kami ke WC, terus nengok ulang tuh. Berarti pas ke WC tak ada nengok ular? Tak ada. Pas balik dari WC mau ke rumah lagi, ada ular situ? Ada ular situ. Lepas tu bukit, terus dia lari. Dia balik tempayan tu, tutup pintu tu, masuk kamar tu, kami lewat jendela ngagak datuk, terus datuk tu ngagak ke bapa. Om tu pun datang, cari-cari lo, rupanya ular tu bau mesin cuci dah. Adik lihat ularnya tu, ularnya diri atau cuma biasa ya? Biasa ya. Ada ngejar-ngejar? Ada. Terus dia itu bawa panggilkan orang, bawa nangkap apa? Tali tu untuk kayak mana? Putus. Terus ambil lagi tali yang agak besar. Itu ya. Saudara, kemacetan parah yang disebabkan proyek perbaikan jalan lintas timur atau Jalintim di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Saikijang, Kabupaten Pelalawan dalam 1 pekan ini membuat Bupati Pelalawan Zukri geram. Bupati Zukri mengaku banyak warga yang melaporkan kondisi antrean panjang di perbaikan Jalintim perbatasan Pelalawan dengan Pekanbaru ini. Keluhan ini pun disampaikan secara langsung maupun via aplikasi pesan ke nomor ponselnya.
Bupati Pelalawan pun langsung bereaksi. Ia kemudian memanggil kontraktor pelaksana proyek perbaikan Jalintim, yakni PT Adikarya, dan memberikan ultimatum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, sudah ada Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Johannes. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Nila dan semua Tribuners dimanapun Anda berada. Memang arus lalu lintas satu pekan terakhir dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Pelalawan sedikit tersendat karena proyek perbaikan jalan lintas timur. Tepatnya di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, yang berbatasan dengan wilayah Pasir Putih, Kota Pekanbaru. Ada beberapa kilometer proyek perbaikan jalan lintas timur ini yang awalnya dari jalan aspal menjadi jalan cor beton atau rigid. Proses perbaikan sebenarnya sudah berlangsung beberapa pekan sebelumnya, namun terjadi macet parah dan antrian yang sangat panjang dalam satu pekan terakhir. Bahkan jika sebelumnya jarak normal antara Kabupaten Pelalawan dengan Kota Pekanbaru hanya 1 jam 20 menit atau sampai 1 jam 30 menit, ketika terjadi antrian panjang dan macet parah itu, jarak tempuh Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan, tepatnya Kota Pangkalan Kerinci, itu bahkan sampai 3-4 jam. Masyarakat terjebak macet dan antrian panjang berjam-jam akibat pengaturan sistem buka tutup dari jalan oleh pengelola ataupun kontraktor tidak maksimal, sehingga banyak kendaraan yang mendahului dan terjebak di tengah-tengah jalan yang sedang diperbaiki. Bahkan laporan itu sudah sampai ke Bupati Pelalawan yang diadukan oleh masyarakat dan juga beberapa pemilik kepentingan lainnya, sehingga Bupati Pelalawan memanggil pihak kontraktor dari PT Adikarya untuk rapat dan membahas solusi apa yang terjadi sehingga dapat berjalan lancar. Dalam hasil rapat pertemuan, Bupati Pelalawan menyampaikan ultimatum jika memang PT Adikarya tidak memberikan solusi yang terbaik atau tidak bisa mengatur sistem buka tutup yang maksimal untuk mengurangi macet dan antrian panjang, baiknya proyek pengerjaan atau perbaikan jalan tim dihentikan. Namun setelah rapat dengan Bupati, Tribuners, proyek perbaikan ternyata dihentikan sementara oleh PT Adikarya. Makanya dalam 3 hari terakhir, lalu lintas antara Kota Pekanbaru sampai ke Kabupaten Pelalawan sudah lancar. PT Adikarya menyatakan pihaknya sedang berunding dan melakukan uji coba bagaimana sistem buka tutup yang tidak merugikan masyarakat sehingga bisa lalu lintas berjalan lancar. Pasalnya di samping masyarakat terjebak macet, 30% dari pegawai yang bertugas di Kabupaten Pelalawan merupakan warga Pekanbaru. Mereka pulang pergi setiap hari, tentunya mempengaruhi kinerja mereka. Di samping itu, beberapa kendaraan pengangkut sembako ataupun BBM dan juga kebutuhan pokok lainnya yang dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Pelalawan sering terjebak macet di sana, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Memang masyarakat banyak berharap agar proyek perbaikan itu berjalan dengan maksimal dan cepat selesai. Demikian rekan Nila. Johannes Tanjung, saudara wartawan Tribun Pekanbaru melaporkan terkait kemacetan panjang di Jalintim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Bupati Pelalawan. Berikut liputannya untuk Anda. Bandar Sekijang bagaimana Pak Bupati? Langkah kita? Ya, satu, sekarang kita kan evaluasi nih. Kita evaluasi. Evaluasi baik terkait perencanaannya, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditingkatkan, diperbaiki. Terus yang menjadi problem hari ini terkait kemacetan. Betul. Jadi kemacetan ini menjadi problem sampai tadi malam pun banyak yang mengeluh dan WA langsung ke saya. Ada yang 3 jam macet, ngantri di situ. Ini kan mempengaruhi ekonomi, kan? Mengaruhi masyarakat. Ya, masyarakat akan terdampak dengan itu. Maka kita evaluasi. Bisa jadi kita stop. Dan kita stop dulu pengerjaannya. Kalau tidak jelas proses tutup buka mereka, ini kita stop. Karena kemarin sudah kita berikan peringatan supaya mereka bisa mengatur lalu lintasnya, dan mungkin akan kita perbantukan perhubungan nanti di situ. Perhubungan, dan nanti kita akan koordinasi juga dengan Polres. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan seusai jeda, saudara tetap di live update.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau
Masih bersama dengan Sandila Irda, Anda kembali menyaksikan live update siang saudara. Polres Kabupaten Bangka Tengah akan memperketat upaya pengawasan di Pelabuhan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah. Pelabuhan Sungai Selan sendiri memang kerap dijadikan pintu keluar masuk orang dan barang dari berbagai daerah khususnya Pulau Sumatera. Tak heran mudahnya akses keluar masuk di pelabuhan ini dimanfaatkan sebagian orang untuk menyelundupkan barang-barang ilegal seperti narkoba dan lain sebagainya. Longgarnya pengawasan ini juga membuat penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron berpotensi besar masuk dari pelabuhan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait perketatan di Pelabuhan Sungai Selan ini, saudara, sudah ada Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Arya, silahkan dengan informasi Anda. Iya, halo rekan Nila dan Tribuners yang berada. Pertama-tama memang perlu saya sampaikan bahwa Pelabuhan Sungai Selan sendiri merupakan salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan memang di kawasan Pelabuhan Sungai Selan ini memang pengawasan ataupun pemantauan dari aparat kepolisian maupun pihak pemerintahan memang terbilang cukup longgar ya. Namun perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu dari Polres Bangka Tengah, tepatnya dari tim Satgas Narkoba, telah menangkap sejumlah tersangka penyalahgunaan narkotika ini sebanyak 6 orang yang memang salah satunya ditangkap di Pelabuhan Sungai Selan dengan barang bukti yang cukup besar ya, ini berupa 9,70 gram narkoba jenis sabu. Seperti itu rekan Nila. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa pihak dari Polres Bangka Tengah akan terus melakukan upaya pengawasan ataupun pengetatan pemantauan di kawasan Pelabuhan Sungai Selan tersebut dengan bekerja sama bersama dengan Polsek Kecamatan Sungai Selan, bersama dengan tim Bea Cukai, ASDP, Satpol Airut, dan Lanal Kabupaten Bangka Tengah. Dan perlu saya sampaikan juga, rekan Nila dan Tribuners, bahwa Pelabuhan Sungai Selan sendiri menjadi salah satu akses keluar masuk barang ataupun orang yang memang sehingga menyebabkan pengawasan di kawasan tersebut cukup longgar dan berpotensi besar terjadinya penularan Omikron yang masuk ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Seperti itu rekan Nila. Ya, Arya Bima Mahendra saudara melaporkan terkait pengetatan Pelabuhan Sungai Selan. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Tengah AKBP Moharisya Mustario. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi di Sungai Selan ini merupakan salah satu fokus kita Pak ya, karena ada beberapa kejadian yang dapat diungkap di wilayah Sungai Selan ini, dan kita sinyalir barang-barang ini memang diselundupkan masuk dari Pulau Sumatera. Dan di Sungai Selan ini kita sudah bekerja sama ya, di sana ada Pol Air, ada Lanal, ada ASDP ya Pak ya, kemudian ada Bea Cukai juga. Kita bekerja sama dengan instansi terkait, Polsek juga, untuk melakukan pengawasan, pengetatan terhadap jalur masuk orang dan barang dari daratan seberang Pak, dari Provinsi Sumatera Selatan Pak. Jadi kita memang sudah lama mengawasi daerah Sungai Selan karena ada beberapa tersangka yang ditangkap di sana, dan kita sinyalir memang barangnya masuk dari luar Pak, lewat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan saudara yang sebagian badannya tertutup karung di Rawa Dusun Jumba, Kecamatan Jujuan, Kabupaten Bungo pada Minggu 20 Februari. Korban terakhir kali pamit dan mengaku hendak tidur di kediaman saudaranya di Dusun Siskabar, Kecamatan Jujuhan pada Februari awal. Saat ditemukan, korban berada di rawa yang ditimbun oleh lumpur dan semak-semak. Mayat korban pun terbungkus karung putih dalam kondisi membusuk dan sebagian organnya sudah tinggal tulang. Informasi lebih lengkapnya terkait penemuan mayat dalam karung ini, saudara, ada wartawan Tribun Jambi, Sopianto, yang akan memberikan update terbarunya. Selamat siang Sopianto, silahkan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Nila. Baik, dapat saya sampaikan pada hari Minggu 20 Februari sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat,
Ditemukan mayat perempuan sebagian badan tertutup karung dan sebagian badan terendam di rawa Dusun Jumba, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Nah, dapat saya sampaikan juga, korban merupakan Intan Sarina, usia 40 tahun, asal Blok C, Desa Kurnia, Kenagariaan, Koto Salak, Kecamatan Rumbai, Kabupaten Damasraya. Nah, hal itu dibenarkan Kapolres Bungo, AKBP Guntur Sapotro. Ia menceritakan kronologis kejadian. Sekitar tanggal 3 Februari 2022, korban pamit ke Purwanti di rumahnya Blok C, Kurnia, Sungai Rambai. Ia mengatakan korban pada saat itu mau pergi tidur ke tempat saudaranya Sartono di Dusun Siskaper, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Dan ternyata korban tidak pulang-pulang, keluarga berusaha mencarinya pada Minggu 20 Februari 2022 dan ditemukan di dalam rawa yang ditimbun lumpur dan semak-semak. Nah, dapat saya sampaikan juga, pada saat itu Purwanti langsung memberitahukan kepada keluarga lainnya dan melaporkan ke Polsek Jujuhan. Nah, pada saat itu, didatangi tempat kejadian perkara, korban ditemukan dalam rawa yang ditimbun lumpur dan semak-semak. Kemudian korban diangkat dan korban sudah membusuk terbungkus karung putih, sedangkan organ kaki kanan tinggal tulang. Nah, dapat saya sampaikan juga, kemudian korban langsung dievakuasi ke kantong mayat oleh tim olah TKP dan dibawa ke Rumah Sakit Hanapi Muara Bungo. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Sopianto, wartawan Tribun Jambi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Sopianto. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, seorang pengendara motor tewas seusai tertimpa tiang listrik PLN kala melintas di Jalan Setia, Kecamatan Patumbak pada Minggu 20 Februari. Saat kejadian, warga mendengar dentuman keras seperti suara ledakan. Insiden ini diketahui terjadi kala hujan deras disertai angin kencang sekira pukul 15 waktu setempat. Proses evakuasi terhadap korban, saudara, sempat mengalami kendala karena beratnya tiang listrik yang menimpa korban. Untuk mengetahui kronologi selengkapnya ada Goklas, wartawan Tribun Medan di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Goklas. Silakan Goklas dengan informasi Anda. Bagaimana kronologis adanya seorang warga yang tertimpa tiang listrik ini? Ya, pada hari malam sekitar pukul 3 sore itu ada seorang pengendara yang belakangan diketahui identitasnya bernama Suryadi dengan keterangan di KTP dia adalah warga dari Batam Swiss. Dia waktu itu melintas dengan kondisi cuaca yang memang hujan lebat dan juga angin kencang. Karena di daerah tersebut juga ada beberapa rumah yang tanknya itu bahkan sampai terbangan seperti itu. Nah, di dalam situasi seperti itu ia melintas dan rupanya tiang listrik PLN yang hampir sekitar 6 meteran itu terjatuh dan langsung menimpa tubuh korban alias Suryadi, dan di mana dia langsung meninggal dunia di lokasi tersebut. Tak lama sekitar pukul 4-an itu para petugas kepolisian beserta dengan BPBD dan TNI serta pemerintah setempat dan warga yang ada di lokasi itu berkerumun untuk membantu mengevakuasi dari korban tersebut. Nah, terakhir sekitar pukul 5 sore lewat itu pihak kepolisian pun mengevakuasi korban, berhasil memindahkan tiang yang menimpa korban tersebut bersama-sama dengan warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, tadi pagi mayat ataupun jenazah Suryadi telah dibawa ke kediamannya di Tanjung Merawa dan dikembalikan kepada keluarga dan istrinya. Dan yang mengejutkan memang istrinya yang saat ini sedang berduka bersama dengan keluarga. Rupanya Suryadi dijelaskan sebelum mengalami kecelakaan tersebut hendak ingin mengurut ke rumah ibu kandungnya. Dan diketahui rupanya istri dari Suryadi ini pun sedang mengandung 5 bulan anak pertama mereka. Nah, dan saat ini nanti sore akan dilakukan pemakaman terhadap Suryadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ila.
Baik, saudara, laporan langsung dari Goklas, wartawan Tribun Medan terkait pengendara motor yang tewas karena tertimpa tiang listrik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Jasa Budiman, yakni seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Itu tadi sekitar jam 3 itu diawali dengan seperti hujan batu itu ya, hujan es batu itu, baru angin kencang. Berapa rumah sini itu berterbangan, belakang itu berterbangan. Dan ini dihantam angin ini Pak. Maka mungkin ini korban pas melintas jatuhan, pas dia datang. Korban dari arah mana tadi Bang? Arah dari sana. Itu waktu tiangnya jatuh, suaranya deras nggak? Deras Pak. Apa suara yang terdengar waktu itu Pak? Iya, suara hantaman lah, tiang itu kan ke tanah itu kayak suara ledakan lah gitu. Pada saat itu Pak, melihat warga itu masih bernyawa atau sudah langsung meninggal dunia? Langsung meninggal tempat Pak. Nama Bapak siapa? Jasa Budiman. Center for Information of Samudra Pasai Heritage atau CISA, saudara, menolak upaya kelompok warga di Aceh Utara yang mengusulkan Sultan Al-Malik Asy-Syalih atau Sultan Malikus Saleh menjadi pahlawan nasional. CISA sendiri merupakan LSM yang didirikan pada tahun 2010, yang mana concern terhadap penyelamatan situs sejarah di Aceh dan juga aktif mengedukasi pelajar di Aceh Utara tentang sejarah. CISA mengaku kecewa dengan isu yang berkembang 2 tahun terakhir, yang kerap mengaitkan Sultan pertama Samudra Pasai dengan deretan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Jafarudin, wartawan Serambi Indonesia, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Jafar, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang. Baik Nila, dapat kami laporkan. Dalam sepekan terakhir ini, Pusat Informasi Penyelamatan Pusaka Samudra Pasai atau yang lebih dikenal dengan LSM Center for Information of Samudra Pasai Heritage itu menolak usulan dari sejumlah masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang mengusulkan Sultan Malikus Saleh itu dinobatkan atau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Syisah memiliki alasan yang cukup kuat kenapa pengusulan ini harus ditolak. Yang pertama sekali karena memang menurut Syisah berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari inskripsi yang ada di batu nisan Sultan Malikus Saleh itu menyatakan atau menyebutkan bahwa Sultan Malikus Saleh ini merupakan tokoh Islam perdana di Asia Tenggara itu yang mendapatkan gelar kesultanan. Selain itu, Sultan Malikus Saleh ini juga merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan itu pada abad ke-13. Sedangkan perjuangan Indonesia, negara kita ini, dalam upaya memerdekakan itu kan terjadi di antara dimulai dari tahun abad ke-18 dan di antara kehadiran daripada perjuangan dari atau perjuangan Indonesia ataupun pra kemerdekaan. Itu salah satunya. Kemudian selain daripada CISA juga dapat kami laporkan ada beberapa tokoh masyarakat lain yang menolak usulan daripada suatu kelompok yang mengusulkan Sultan Malikus Saleh itu menjadi pahlawan nasional. Ada kelompok pemuda di Kecamatan Samudra itu juga menolak upaya daripada sekelompok masyarakat untuk mengusulkan Sultan Malikus Saleh menjadi pahlawan nasional. Selain itu juga ada perkumpulan Geci atau yang kepala desa yang juga menolak usulan tersebut. Kemudian juga ada para ulama di Aceh Utara ini yang juga menolak usulan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa makam Sultan Malikus Saleh saat ini berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, yang selama ini itu ramai dikunjungi dan menjadi lokasi wisata bukan hanya daripada masyarakat lokal dan juga di luar Aceh, tapi juga dari mancanegara. Ada beberapa seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga dari Mesir tuh yang rutin mengunjungi makam Sultan Malikus Saleh yang berada di Aceh Utara tersebut. Kemudian dapat kami laporkan juga bahwa CISA ini juga selama ini aktif melakukan penyelamatan
terhadap situs-situs sejarah yang ada di Aceh Utara. Mereka melakukan berbagai penelitian untuk mempelajari inskripsi yang ada di setiap batu nisan yang ditemukan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa Sultan Malikus Saleh ini adalah tidak ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan beliau adalah orang yang pertama atau tokoh muslim yang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan gelar sultan, sehingga disimpulkan bahwa tidak layak ataupun tidak proporsional kalau memang dia diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kemudian hal lainnya, kalau memang Sisa menyarankan kalau memang diusulkan harus ada dari Aceh untuk menjadi pahlawan nasional, banyak sekali tokoh-tokoh dari Aceh yang juga berjasa pada saat itu dalam rangka melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti misalnya ada Pang Usuh, ada Pang Akub. Nah, kalau alasan lain misalnya karena memang mendapatkan dana, informasi ada miliaran dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan terhadap komplek makam Sultan Malikus Saleh. Kenapa tidak misalnya dana tersebut dialihkan kepada pembangunan makam Cut Mutia yang juga merupakan pahlawan nasional yang saat ini berada di pedalaman Aceh Utara, dan jangankan untuk bangunannya yang berada di makam tersebut, jalan untuk menuju ke makam Cut Nyadin saja itu sangat susah. Kenapa tidak dilakukan hal demikian? Barangkali demikian, inilah laporan dari saya, Jafar. Baik, terima kasih banyak Jafaruddin, wartawan Serambi News, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Jafar. Seusai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Masih bersama dengan Sanila Irdi dalam live update siang, saudara. Kita lanjutkan ke informasi lain. Warga Pondok Jaya yang tinggal di bantaran Kalimampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, menganggap banjir yang terjadi di wilayahnya adalah hal yang biasa. Pria bernama Asmari ini mengaku ia sudah 30 tahun lebih tinggal di lokasi tersebut. Ia pun mengaku dilanda banjir adalah hal yang sangat lazim. Pasalnya rumahnya memang hanya berjarak 1-2 meter dari aliran Kalimampang. Ia lantas berharap agar nantinya adanya pengerukan Kalimampang agar tak lagi dilanda banjir. Informasi selengkapnya saudara, sudah ada Ramadan, wartawan dari Warta Kota yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang Ramadan, bagaimana sejumlah keluhan dari warga di bantaran Sungai Mampang ini terkait banjir yang menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat biasa di sana? Ya, baik Rekanila, dapat saya sampaikan bahwa usai kalah digugat warga karena penanganan banjir Kalimampang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turunkan 2 alat berat untuk mengeruk Kalimampang di Pelamampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Harapan demi harapan dituturkan oleh warga sekitar pasca pengerukan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Asmari, pria berusia 55 tahun, bahwa diharapkan pengerukan Kalimampang ini dapat mencegah banjir di permukiman warga sekitar di Kalimampang seperti itu. Pasalnya dia sudah 30 tahun lebih seperti itu tinggal di sana dan sudah merasakan banjir dari mulai titik terendah seperti itu atau bisa dibilang semata kaki sampai kurang lebih 100 cm atau 1 meter, bahkan bisa mencapai 1,5 meter seperti itu banjir di sana. Maka dari itu Asmari berharap pengerukan yang kembali dilakukan oleh Pemprov ini dapat merata dilakukan seperti itu, tidak hanya di satu titik saja, namun bisa merata di titik-titik berikutnya atau selanjutnya seperti itu, Rekanila. Baik, terima kasih banyak Ramadan melaporkan terkait pengerukan yang harus dilakukan di Kalimampang untuk mencegah banjir yang memang kerap terjadi di sana. Untuk informasi selengkapnya, saudara juga telah terhimpun wawancara dengan Asmari. Berikut liputannya untuk Anda. Biasanya paling tinggi berapa Pak? Ketinggiannya Pak? Berapa? 80. Itu terakhir banjir itu berarti kapan Pak? Terakhir lupa. Tapi tahun ini ada ya Pak? Oh, oke. Pak, kalau sejarah Kalimampang ini
awal banjir itu dari tahun berapa sih Pak? Kira-kira Pak, yang Bapak tahu gitu Pak? Tahun berapa Pak? 90 udah banjir. Itu banjirnya semana waktu itu Pak? Dulu Pak? Semeter. Nggak pernah dalam. Tapi apa namanya, emang ada pengurukan gitu ya Pak biasanya ya Pak? Ini kalau kalinya ini dia lewatnya mana aja sih Pak? Kali ini, Kali Mampang ini? Tendean Tendean ya? Pondok Karya. Pondok Karya. Berarti emang sering dikeruk ya Pak? Kali di sini ya Pak? Nggak, baru ini. Baru ini? Sebelumnya ada pengerukan gitu nggak Pak? Belum ada? Baru ini. Oh. Tahun-tahun ini. Baru tahun-tahun ini? Terakhir dikeruk kapan Pak? Kali ini Pak? Ini Oke. Baru jalan. Oh, berarti baru jalan lagi nih? Sebelumnya berarti belum ada Pak? Belum. Oh. Terakhir tahun berapa tuh Pak kira-kira Pak? Baru dikeruk Pak? Ya ini dah. Tahun 2022 ya. Oh. Katanya terakhir tuh pas dikeruk ini di kali sini katanya pas zaman Ahok ya Pak? Bener Pak? Apa gimana Pak? Enggak ya? Baru ini? Kalau ini pernah dikeruk ini dulu kan kanyut gitu kan. Begonya kanyut. Oh. Berhenti. Terus katanya kalau banjir jembatan ini katanya sempat roboh ya Pak? Ini baru dibetulin. Oh baru ini Pak? Ini baru selesai kapan Pak? Setahun. Itu berarti pas banjir kapan Pak? Robohnya itu Pak? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang santri menjual kelapa muda bakar di Jalan Raya Pandeglang, Serang, Banten. Jualan kelapa muda bakar ini digunakannya sebagai bekal untuk mengaji. Dalam sehari, santri ini bisa mendapatkan keuntungan hingga 1 juta rupiah. Santri asal Malimping ini diketahui berjualan kelapa muda bakar untuk menopang kebutuhan kedua orang tua dan juga ketiga kakak serta adiknya. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Mildaniati, wartawan Tribun Banten, Saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Milda. Bagaimana informasi lengkap terkait adanya seorang santri asal Malimping yang berjualan kelapa muda ini? Ya, halo rekan Nila. Seorang santri tersebut bernama Madzani, dia berusia 19 tahun, berasal dari Malimping. Sejak kecil dia memang sudah mondok di pesantren Salafi yang ada di Malimping, Kabupaten Pandeglang. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bekal di pondok, dia mencoba untuk peruntungan yaitu dengan berjualan kelapa muda. Dalam sebulan dia bisa memperoleh sekitar 3 juta rupiah upah yang dia peroleh dari menunggu lapak kelapa muda yang ada di Kota Serang. Selain itu juga uangnya dia gunakan biasanya untuk bekal di pondok, kemudian juga untuk membiayai kakak, orang tua, dan serta adiknya. Selain itu juga setelah bekal dia terkumpul, biasanya dia kembali ke pondok setelah 2-5 bulan sekali. Begitu rekan Nila. Selain itu juga dia berjualan kelapa muda sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lantaran dia tidak ingin berpangku tangan kepada kedua orang tuanya. Begitu rekan Nila. Baik, Mildaniati, terima kasih banyak wartawan Tribun Banten melaporkan terkait kisah inspiratif ya Tribuners, seorang santri asal Malimping yang berjualan kelapa muda bakar untuk bekal mengaji. Terima kasih sekali lagi Milda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Saudara. Puluhan ibu rumah tangga marah-marah di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat lantaran tidak kebagian minyak goreng. Pasar murah yang digelar di Dak tersebut berlangsung 1 hari di halaman kantor yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro pada Minggu 20 Februari. Sebanyak 200 dus minyak goreng dalam bentuk kemasan dirijen 5 liter habis lantaran banyaknya antusiasme warga yang hendak membeli. Puluhan ibu rumah tangga ini pun kecewa karena tak kebagian minyak goreng padahal sudah mengantri sejak pagi. Informasi lebih lengkapnya terkait antrian panjang untuk mendapatkan minyak goreng ini, Saudara, ada Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang.
Fahrun, bisa diinformasikan untuk banyaknya ibu-ibu yang mengantri demi bisa mendapatkan minyak goreng ini. Seperti apa informasinya? Ya, rekan Nila, di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini memang sedang terjadi kelangkaan minyak goreng, baik itu minyak goreng kemasan dan minyak goreng jerigen, di mana di pasar tradisional di Kabupaten Mamuju itu sudah tidak lagi ditemukan minyak goreng, dan di toko retail modern juga sudah sangat jarang lagi ditemukan minyak goreng. Namun beberapa hari yang lalu dan sampai sekarang Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju itu melakukan pasar murah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu minyak goreng kepada ibu rumah tangga di wilayah Mamuju. Nah, adapun 200 dos yang disediakan minyak goreng di Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju ini itu tidak mencukupi karena memang ribuan warga yang datang untuk membeli atau mengantri di Dinas Perdagangan, sehingga beberapa warga itu kemudian tidak mendapatkan bagian minyak goreng, dan mereka pun akhirnya marah-marah di kantor Dinas Perdagangan Mamuju. Bahkan beberapa warga dan memasuki kantor dinas untuk mempertanyakan kejelasan, karena warga menilai ada ketidakjelasan jadwal pembagian minyak goreng, di mana warga mendapat informasi bahwa pembagian minyak goreng itu akan berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Tengah, namun pada saat pagi pukul 7 minyak sudah habis, sehingga ratusan warga itu tidak kebagian minyak goreng. Warga pun merasa kecewa karena sudah mengantri lama dan akhirnya menyerbu Dinas Perdagangan dan marah-marah di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Fahrun. Kita ke informasi lain, saudara, harga kedelai mengalami kenaikan dan pedagang tempe di pasar tradisional Seka Selabung Muara II Kabupaten Oku Selatan terpaksa mengurangi volume tempe maupun tahu mereka. Diketahui kacang kedelai sebagai bahan dasar tempe dan tahu itu kini mencapai Rp12.000 per kilogramnya atau mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Sementara tempe dan tahu yang tersedia di pasar ukurannya mengecil serta volumenya berkurang buntut dari naiknya harga kacang kedelai ini. Informasi selengkapnya, saudara, untuk adanya kelangkaan atau naiknya harga kedelai ini sudah ada Alan, wartawan Sriwijaya Post, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Alan, bisa diinformasikan apa dampak yang dialami oleh sejumlah pedagang dengan naiknya harga tempe dan juga kedelai di sana? Ya, selamat siang rekan Nila. Dapat kami informasikan untuk dampak dari harga kedelai yang mengalami kenaikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya para pedagang di pasar tradisional Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga mengurangi volume dari tempe maupun tahu yang dijual di pasar tradisional Muara II ini. Dampaknya sendiri, mereka terpaksa melakukan pengurangan volume tersebut, serta para pembeli juga mengalami sedikit berkurang ya, karena dampak dari tingginya harga kedelai yang terjadi di hampir seluruh di Indonesia ini. Sebab mereka dikatakan oleh para pedagang di pasar tradisional Muara II bahwa untuk harga memang tidak terlalu, untuk harga kedelai dan harga tahu khususnya tidak terlalu mengalami perubahan, namun mereka memilih mengecilkan ukuran agar tidak terjadinya mengalami kerugian dari berdagang tempe maupun tahu ini. Untuk tahu mengalami pengurangan dari 1 on hingga 2 on. Biasanya per satu batang tempe itu dijual seharga 4.000 atau 3.000 itu dengan volume atau berat 5 on. Namun saat ini hanya 3 on saja. Demikian juga dengan tahu. Biasanya dalam Rp1.000 itu pembeli membeli itu sebanyak 9 hingga 10 ekor, kini hanya
5-6 ekor saja. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Alan, wartawan Sriwijaya Pos atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang pedagang di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Biasanya tahu itu kan 8.000 ya. Sekarang jadi 7, ada yang 6. Kalau ukurannya sudah berkurang. Kalau tempe, Bu? Tempe juga itu. Dari Biasanya 4 on, jadi 3 on. dari 3 on. Tapi harga masih biasa. Harga berapa tuh harganya? Ada yang 310, ada yang 4.000. Ada yang 4.000. Tergantung timbangannya tadi. Itu untuk tempe, Bu? 3 batang yang gede itu 310. 310. Ya. Penyebab tempe naik tahu dah, Bu? Apa kedelai ya? Berapa sekarang kedelai, Bu? Salah 11-an. 11.000. Ada yang 11-an, ada yang 11.000. Sebelumnya berapa? Salah. Sebelumnya biasanya berapa biasanya standar dulu? 10 juga. 9. Sementara itu, saudara, naiknya harga kedelai bahkan hingga minyak goreng juga dirasakan oleh warga di Kabupaten Pathlawang, terutama pengrajin tahu dan juga tempe. Mereka mulai mengeluhkan bahan baku kedelai hingga minyak sayur dan minyak goreng yang saat ini harganya merangkak naik dan juga langka. Hal tersebut membuat pengrajin memutar otak untuk tetap bisa memproduksi tahu dan juga tempe. Di antaranya adalah dengan mengecilkan ukuran, bahkan hingga menaikkan harga tahu tempe di pasaran. Informasi selengkapnya terkait naiknya harga kedelai hingga minyak ini, saudara, ada Syahri, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Syahri, silahkan dengan informasi Anda. Selamat siang, rekan Nila. Baiklah, pemirsa, untuk pengrajin tempe ataupun tahu yang ada di Kabupaten Pathlawang memang saat ini mengalami kendala. Salah satu kendalanya itu yang cukup terasa itu adanya kenaikan untuk harga bahan baku ataupun kedelai. Bahkan mereka belakangan ini yang memang terkendala ini tidak hanya mengeluhkan harga bahan dasar atau kedelai saja gitu, karena memang pada proses produksi di tempat mereka ini ada juga namanya penggorengan tahu, yang dimana memang penggorengan ini memang membutuhkan minyak goreng ataupun minyak sayur yang memang sudah beberapa waktu belakangan ini minyak sayur sendiri sudah naik. Dan walaupun kemarin ada program pemerintah yang subsidi minyak ini seharga Rp14.000 begitu, akan tetapi kondisi di lapangan memang saat ini langka gitu minyak dengan harga 14.000. Nah, untuk hari ini pun terpantau, tadi sempat saya memantau juga di beberapa titik di Kabupaten Pathlawang, bahkan bukan hanya mahal minyak goreng itu, akan tetapi langka gitu, tidak ada, agak susah dicari. Nah, kembali ke bahan baku tempe ataupun kedelai tadi, memang harganya cukup naik saat ini. Berdasarkan beberapa wawancara saya dengan pengrajin itu, jika sebelumnya harga kedelai itu sekitar Rp8.000 per kilogram, saat ini itu kata mereka bisa dibilang berganti harga. Nah, berganti harga maksudnya di sini sudah jauh lumayan sih, dari 8.000 menjadi 12.000 harganya. Jadi mau tidak mau mereka mengakali hal tersebut gitu. Salah satunya dengan pertama dengan cara memperkecil ukuran gitu atau potongan. Selain itu juga ini dengan cara selain itu mereka juga mengakali dengan memproduksi itu kira-kira tidak terlalu banyak. Mungkin dalam artian produksinya itu berdasarkan permintaan pasar seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat kami laporkan. Kembali ke rekan Nila. Syahri, wartawan Tribun Sumsel, saudara, melaporkan terkait naiknya harga kedelai yang berdampak pada pengrajin tahu tempe di sana. Untuk informasi selengkapnya juga telah terhimpun sebuah wawancara dengan seorang pengrajin tahu tempe di Pathlawang bernama Iwan. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, lama harga loh ya. 14. Kemudian 540. Dinaikkan harganya. Oh, jadi sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya sekantong 25, seribunya 4, sekarang turun. Iya. Sekarang sekantong 27. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebagai upaya mendukung peningkatan produk asli Kaltara di sektor pertanian khususnya beras, Bupati Bulungan Syarwani yakin bahwa beras lokal bisa masuk pasar konsumsi tenaga kerja di proyek kawasan industri pelabuhan internasional Tanah Kuning, Mangkupadi. Bupati pun memberikan dukungan penuh pada petani di Desa Panca Agung agar meningkatkan produksi panen gabah kering. Produksi gabah kering ini diketahui merupakan hasil panen perdana dengan metode Haston
yakni menggunakan 100 kg bibit dengan luas lahan 125 hektar. Informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Georgie, bisa diinformasikan bagaimana kabar terkait panen perdana padi metode Heston di Kabupaten Bulungan ini? Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Yang jelas, yang perlu diketahui adanya proyek IP maupun menjadi lumbung pangan nasional di ibu kota negara, yaitu di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, itu disampaikan oleh Bapak Bupati Bulungan, Pak Sarwani, terkait adanya food estate rencana yang diprogramkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang sudah membuktikan cukup serius, yaitu adanya metode tanam padi menggunakan Heston, yang dimana diperkirakan bisa mencapai 6 hingga 8 ton per tahun. Dengan capaian ini bisa terus berlangsung, bisa ditiru juga oleh beberapa desa lainnya di Kabupaten Bulungan, menciptakan lahan pertanian yang kondusif di tengah gempuran produk lokal ataupun pasar Yang kedua, terkaitnya adanya inflasi, yaitu BPBD, maksud saya Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemprov Kaltara dan pemerintah Kabupaten Bulungan mendata bahwa kebutuhan beras atau yang ada saat ini membutuhkan sekitar 33.607 ton per tahun, yang dimana sementara ini produksi beras Kaltara tahun 2021 masih mencapai 22.508 ton per tahun. Jika diasumsikan di sini ada berkisar 20 hingga 25% yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang akan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menciptakan lumbung pangan ketahanan nasional maupun menjadi salah satu pemasok beras atau makanan untuk di proyek kawasan industri pelabuhan internasional di Tanah Pening di Tanjung Pales Timur. Dan perlu diketahui adanya luas lahan yang sudah didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan juga yang saat ini ada lokasi di layar kaca TV Anda. Ini adalah lahan pertanian yang ada di Desa Pancar Agung, Tanjung Pales Utara, di mana luas lahan ini ada berkisar 125.000 hektar yang akan menjadi salah satu contoh desa-desa lainnya untuk memproyeksikan produk ketahanan pangan yang akan bisa didukung oleh Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan. Baik, demikian informasi dari Georgie Santana Silalahi, saudara wartawan Tribun Kaltara. Terima kasih Georgie atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Hari Peduli Sampah Nasional dimaknai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan melalui kegiatan yang cukup unik. Mereka menggelar lomba melukis dinding atau yang kerap disebut grafiti. Dinding yang dilukis adalah dinding pagar SMK Negeri 1 Pelaihari yang terletak di depan kantor DPR KPL Hatala di kawasan Jalan Gagas Permai Pelaihari. Informasi selengkapnya terkait bagaimana serunya para pelukis mengikuti grafiti Pelaihari ini, saudara. Sudah ada wartawan Banjarmasin Post, ada Roy di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Roy, bisa diinformasikan bagaimana keseruan dan juga antusiasme para pelukis mengikuti grafiti Pelaihari di sana. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Kegiatan lomba melukis dinding itu dilaksanakan pada hari Minggu kemarin, dimulai sejak pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga sore menjelang petang.
Kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan makna pada Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini. Jadi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut ingin mengajak masyarakat semua elemen untuk mulai meningkatkan lagi kepedulian terhadap kebersihan, terhadap sampah khususnya. Karena itu mereka menggelar sesuatu yang beda, yakni lomba melukis dinding ini dengan harapan pesan-pesan moral terkait kebersihan lingkungan yang tertuang di dinding pagar dari SMKN 1 Pelihari yang kebetulan letaknya di seberang kantor dinas setempat itu diharapkan menjadi wahana bagi masyarakat untuk bisa bersama-sama mulai meningkatkan kembali, terutama dalam hal menjaga kebersihan. Karena tentu ketika mereka melintas di jalur jalan tersebut yang ada lukisan-lukisan dinding bertemakan tentang kebersihan, itu diharapkan setidaknya memberikan semacam mengingatkan kembali kepada kita bersama untuk peduli terhadap kebersihan. Dan kegiatan itu juga cukup antusias karena diikuti dari sejumlah daerah. Jadi tidak cuma dari Tanah Laut, tetapi juga ada beberapa peserta dari daerah lain. Bahkan ada satu dari Kalimantan Timur, dan kebetulan peserta yang berasal dari provinsi tetangga itu menjadi pemenang atau juara satu dari lomba melukis dinding atau graffiti ini, dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Kepala Dinas DPR Kapila Tanah Laut Ismail Fahmi juga kembali mengajak masyarakat semua elemen yang ada di Tanah Laut untuk terus meningkatkan kepedulian. Jadi melalui event ini diharapkan kesadaran masyarakat dan juga komitmen bersama untuk menjaga kebersihan, terutama dalam hal antara lain terhadap perilaku membuang sampah supaya membuang sampah secara baik dan juga menjaga lingkungan masing-masing. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Roy, wartawan Banjarmasin Pos atas informasi Anda terkait Hari Peduli Sampah yang dimaknai dengan cara yang positif, yakni dengan melukis grafiti. Untuk informasi selengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala DPR KPLH Tanah Laut Ismail Fahmi. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama, kegiatan ini adalah tujuannya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kebetulan kan jatuh pada tanggal 21 Februari. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba menyalurkan kreativitas masyarakat yang punya hobi untuk melukis. Dan yang ketiga, ada pesan tentang pentingnya kita menjaga lingkungan dan kebersihan. Itu yang ingin kita sampaikan pada kegiatan hari ini. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini kebetulan ada dari luar, dari Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian juga ada lokal dan juga ada tadi dari Tanah Bumbu. Alhamdulillah ada antusiasme peserta lumayan lah. Untuk tema mural sendiri apakah ditentukan Pak? Temanya kita tentukan karena hari ini ada kegiatan ini berkaitan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, maka kita kaitkan dengan kegiatan temanya terkait lingkungan dan kebersihan. Peserta nanti hadiah apa nih? Peserta nanti dalam bentuk hadiah uang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.